Assalamualaikum sobat YouTube semuanya. Kamu tahu nggak sih kalau Nabi Daud memiliki 99 istri dan ingin menambah satu istri lagi agar genap menjadi 100 istri. Hai sahabat semua, meskipun Nabi Daud ialah manusia pilihan, beliau pun kerap melakukan kekeliruan. Meskipun kekeliruan mereka tidak berlangsung lama, karena ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka langsung bertobat. Kisah kesalahan Nabi Daud alaihissalam ini bermula karena Nabi Daud alaihissalam menyenangi istri orang lain. Apakah benar Nabi Daud mengupayakan suami dari wanita yang ingin dia miliki terbunuh? Gimana sih kebenaran tafsir cerita Nabi Daud alaihissalam yang sebetulnya? Kalau penasaran, yuk nonton video ini sampai habis agar lebih terang benderang seperti lampu di pesawat terbang. Benar gak sih Nabi Daud alaihissalam bersujud sampai 40 hari lamanya? Di dalam hadis Rasulullah SAW dikabarkan bahwa Nabi Daud alaihissalam pernah lakukan sujud selama 40 hari hingga rumput tumbuh karena air mata beliau. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Daud bersujud selama 40 malam hingga rumput tumbuh akibat susu dan air matanya. Dia bersujud hingga sebagian keningnya masuk ke tanah. Dalam sujudnya itulah ia berkata, wahai Tuhanku, Daud sudah tergelincir. Ia sudah jauh sepanjang timur dengan barat. Wahai Tuhanku, bila kamu tidak mengasihi kelemahan Daud, tidak memaafkan dosanya, engkau akan jadikan suasana itu sebagai pembicaraan makhluk-makhluk sesudah. Dalam Al-Quran juga sudah diberitakan permintaan maaf Nabi Daud alaihissalam atas kekeliruannya, maka kami ampuni kekeliruannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Quran Surat Syad ayat 25. Berkenaan kekeliruan yang sudah dilakukan Nabi Daud alaihissalam, Sa'id bin Jubair menjelaskan, jika dosa yang sudah dilakukan Nabi Daud alaihissalam ialah berbentuk fitnah. Pandangan Sa'id selanjutnya meneruskan bahwa Nabi Daud alaihissalam bersujud selama 40 hari. Dia menegakkan kepalanya dari sujud selain untuk melakukan sholat wajib. Ia menangis sampai rumput tumbuh karena curahan air matanya. Dosa seperti apa yang sudah telah diperbuat oleh Nabi Daud alaihissalam? Nabi Daud alaihissalam membagi kehidupan setiap harinya menjadi 3 bagian. 1 hari untuk mengurusi masalah manusia, 1 hari untuk melaksanakan ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 1 hari lagi bersama 99 istrinya. Pada saat membaca kitab, beliau membaca kelebihan nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Ayub. Beliau juga meminta kelebihan yang sama seperti yang dikasih ke nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim diuji dengan diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ishak diuji untuk kehilangan penglihatannya, dan Nabi Ayub diuji karena kehilangan anaknya. Karena itu Nabi Daud juga berkata, ya Allah, ujilah saya sebagaimana engkau menguji mereka, dan berikanlah aku keutamaan seperti keutamaan mereka. Lalu Allah mewahyukan bahwa Nabi Daud akan diuji dan diminta untuk bersiap-siap. Setelah berdoa seperti itu, hadirlah setan berbentuk merpati yang hinggap di kaki Nabi Daud alaihissalam yang sedang beribadah. Beliau ingin menangkap burung itu, tapi burung itu terbang menjauh. Nabi Daud selanjutnya mengejar untuk menangkapnya. Selanjutnya dalam pengejarannya, Nabi Daud terkesima dengan seorang wanita yang sedang mandi di sungai. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat terus berkembang dan berbagi informasi. Nabi Daud alaihissalam menjadi tergiur ke wanita itu, tetapi sangat disayangkan. Wanita itu adalah istri dari seseorang yang suaminya pada saat itu sedang ada di medan perang. Nabi Daud pun membuat suami wanita itu untuk ke medan perang lainnya. Hal tersebut dilakukan Nabi Daud dengan maksud supaya suaminya yang bernama Uriyah bin Hanan terbunuh dan beliau dapat memiliki wanita tersebut. Nabi Daud alaihissalam pun akhirnya menikah dengan wanita itu. Saat berkunjung ke istri anyarnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 orang malaikat berbentuk manusia. Malaikat tiba untuk menjumpai Nabi Daud alaihissalam. Keduanya ingin menjumpai Nabi Daud alaihissalam, tetapi waktu itu Nabi Daud alaihissalam sedang melaksanakan ibadah. Mereka juga dilarang masuk, tapi malaikat itu melompati pagar penghalang itu. Nabi Daud pada
pada waktu itu sedang sholat. Mereka kemudian duduk di muka Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pun kaget bukan main. Tetapi kedua malaikat itu menenteramkan dan berbicara, "Jangan sampai kamu berasa takut. Kami adalah dua orang yang sedang bersengketa. Salah satunya dari kami menzolimi yang lainnya. Karena itu, hukumlah kami secara adil." Nabi Daud alaihissalam juga mempersilahkan mereka menceritakan hal yang mereka persengketakan. Salah satu dari mereka selanjutnya berkata, "Saudaraku ini memiliki sangat banyak kambing dan anak domba. Padahal saya cuma mempunyai satu anak domba. Tetapi ia ingin merampas anak dombaku agar supaya makin bertambah jumlah dombanya. Permasalahannya adalah saya tidak ikhlas jika ia mengambil anak domba saya satu-satunya." Nabi Daud pun berkata, "Jika demikian, saya tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Apabila kamu terus merampasnya, maka saya akan menghukummu." Salah satu dari mereka pun menyahuti perkataan Nabi Daud alaihissalam itu dan mulai berkata, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau lebih pantas untuk dijatuhi hukuman, karena sesungguhnya orang itu adalah engkau. Engkau memiliki 99 istri dan Uria cuma mempunyai satu istri. Engkau mengirimnya ke medan peperangan supaya ia terbunuh, lalu engkau dapat menikahi istrinya." Sontak seketika itu Nabi Daud alaihissalam tersadarkan atas kesalahannya. Beliau tertunduk dan menangis sejadinya. Beliau menangis selama 40 hari. Tanah yang ditetesi air mata Nabi Daud alaihissalam bahkan sampai tumbuh rumput. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberi perintah Nabi Daud alaihissalam untuk bangkit dari sujudnya. Selanjutnya Nabi Daud alaihissalam berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya menyadari kesalahan yang telah saya perbuat. Jika pada hari kiamat kelak Uria datang dengan menenteng kepalanya yang berlumuran darah, kemudian berkata, 'Ya Allah, tanyalah kepada Daud mengapa ia membunuhku.'" Mendengar hal ini, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Jika demikian, maka aku akan memanggil Uria dan aku minta keikhlasannya untukmu, yang dengannya akan aku balas dengan surga. Niscaya dia akan merelakannya untukmu." Mendengar hal ini, barulah Nabi Daud alaihissalam yakin jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuninya. Lantas, apakah keabsahan tafsir cerita Nabi Daud alaihissalam adalah yang sesungguhnya? Dari sisi sanad, semua sanad cerita ini mengambil sumber pada Yazid bin Aban Ar-Rukashi, dan ia ialah orang yang ditinggalkan hadisnya karena lemah. Imam Ahmad berkata, Yazid orang yang hadisnya mungkar. Bahkan juga karena derasnya penyangkalan beberapa ulama padanya, hingga Imam Syu'bah berucap, "Andaikan saya berzina, itu lebih bagus daripada saya meriwayatkan hadis dari Yazid Ar-Rukashi." Bagaimana dari sisi matan? Yang pertama, dijelaskan Nabi Daud tinggalkan sholatnya untuk memburu satu ekor burung. Andaikan seseorang yang memiliki sedikit saja rasa malu ke Allah, mustahil membatalkan sholatnya cuma untuk memburu satu ekor burung, seindah apapun burung itu. Lantas, apakah seorang nabi yang dikasih wahyu oleh Allah akan meninggalkan sholatnya demi burung? Yang kedua, diceritakan bahwa dikarenakan Nabi Daud tertarik dengan istri salah seorang pasukannya dan beliau mengusahakan supaya suami wanita itu terbunuh. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan bengis ini akan dikerjakan oleh seorang nabi? Komentar beberapa ulama terhadap cerita Nabi Daud ini, beberapa ulama setuju atas kekurangan dan kebatilan cerita ini. Imam Ibnu Hazm dalam Al-Fisol berucap, sebenarnya ini adalah bentuk khurafat yang diceritakan oleh beberapa orang Yahudi. Dan menurut Imam Ibnul Arabi Al-Maliki berbicara, adapun perkataan mereka, jika ketika wanita itu membuat tertarik Nabi Daud, karena itu beliau memerintah suaminya berperang hingga terbunuh di jalan Allah. Karena itu, ini ditegaskan kebatilannya, karena Nabi Daud mustahil menumpahkan darahnya cuma untuk kesenangan pribadinya saja. Well, sahabat semua, bagaimana menurut kalian kisah Nabi Daud ini? Wallahu a'lam bishawab. Follow us for more ya.